muda, karena keagungan kerjamu. Badai-badai yang ditentang nyisi, karena kebesaran jiwamu. Tiadalah kebahagiaan sebesar selesai kerja, tiadalah kelapangan jiwa sebesar kebersamaan dan semua pengabdian untuk Indonesia. HIPMI, tempat aku berbakti. HIPMI, tempat aku mengabdi. Himpunan pengusaha muda bertekad membangun negara. Pancasila tiada, 45 semangat kita berjuang membangun negerinya demi cita-cita bangsa. Himpunan pengusaha muda abadi selama-lamanya, menaung di bawah panjinya Republik Indonesia. Pengusaha muda bertekad membangun negara. Pancasila tiada, 45 semangat kita berjuang membangun negerinya demi cita-cita bangsa. Himpunan pengusaha muda abadi selama-lamanya, menaung di bawah panjinya Republik Indonesia. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya yakni pembukaan oleh pimpinan sidang. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan calon pengurus BPC HIPMI Bangkalan periode 2024-2027 yang telah hadir pada sore hari ini. Memang untuk kegiatan sore hari ini yaitu Rakercap ini adalah salah satu agenda wajib dalam setiap kali kepengurusan BPC.
termasuk di BPC HIPMI Bangkalan. Kemarin kita telah melaksanakan kegiatan Diklatjab secara online dan bersama-sama dengan BPD HIPMI Jawa Timur. Hari ini kita melaksanakan kegiatan Rakercap dan nanti langsung dilanjutkan oleh kegiatan pelantikan. Jadi memang ini adalah kegiatan yang satu rangkaian harus kita laksanakan. Ya mungkin untuk mempersingkat waktu, jadi kemarin saya beserta sekum saya Mbak Sri Indah dan juga bendahara saya Mas Gafiki telah melaksanakan Prarakercap bersama beberapa ketua bidang. Memang hasil dari Prarakercap kita kemarin mungkin masih belum mendalam. Karena kenapa? Rekan-rekan yang ada di bidang masing-masing belum menyampaikan program apa saja yang sekiranya cocok diimplementasikan di dalam bidangnya masing-masing. Jadi nanti bisa disampaikan PowerPoint-nya, nanti bisa langsung diurun rembukkan. Namun jika melihat waktu di mana waktu kita juga berhempetan dengan pelantikan dan juga kita harus melakukan gladi resik juga, rasanya kita akan melakukan pertemuan kembali. Cuman dikhususkan saya himbau kepada ketua-ketua bidang saya untuk melakukan rapat internal masing-masing bidang setelah kegiatan Rakercap ini berakhir dan pelantikan ini berakhir. Jadi mungkin kita kasih waktu selama 2 minggu untuk teman-teman ketua bidang lebih memampetkan apa program kerja dari bidang masing-masing. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Monggo mungkin setelah ini bisa langsung dari masing-masing ketua bidang bisa langsung melakukan paparan. Ini kita mungkin langsung kita mulai dari ketua bidang 1. Ketua bidang 1 Mas Rizky cek. Mas Rizky Maulana hadir apa enggak? Belum ya? Kemudian Muhammad Yasin. Mas Muhammad Yasin hadir ya, Mas? Terus Mas Darul Islam. Mas Darul Islam, Mas Saifi Hidayatullah, tidak ada. Mas Helmi, oh ya, ya, mungkin teman-teman bidang 1 yang hadir di sini kita paparkan sekilas program kerja yang ada di bidang 1. Ini sebenarnya template, Mas. Template yang selalu dilaksanakan oleh BPC HIPMI Bangkalan, yaitu pembentukan HIPMI PT, Mas. Pembentukan HIPMI PT kemarin kita menargetkan ada 6 universitas. Yang pertama adalah Universitas Trunojoyo, yang kedua STKIP PGRI, yang ketiga STAIS Bangkalan, yang keempat Stital Al Ibrahimi Galis, kemudian Stiuda Modung, yang keenam adalah Ngudia Husada Madura. Itu yang target rencana untuk kita bentuk HIPMI PT-nya. Namun di luar dari kegiatan ini, proker ini, nanti kita harus berkoordinasi dengan BPD terkait yang namanya database anggota. Utamanya database anggota yang nanti dimasukkan ke HIPMI Circle. Itu tugas dari bidang 1 yang salah satunya yang paling utama. Jadi nanti untuk bidang 1 koordinasi langsung melalui saya dan juga Mas Rizky, nantinya kita koordinasi, kita rembukan untuk mengelola proker yang mau kita jalankan. Seperti itu ya Mas ya. Selanjutnya bidang 2 ada Mbak Utri. Oh ya, hadir. Ada Mbak Utri. Silakan langsung bisa dipaparkan kalau misalnya
misalnya pointernya sudah siap, monggo. Berapa menit tuh? 5. Ya. Ingat tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Mas Arslan dan tim. Izin Ketum, Sekum dan Bendum, saya mau memaparkan sedikit terkait bidang 2. Bidang 2 itu terkait keuangan dan perbankan. Sekalian saya kenalan, nama saya Utri Marliana Dalimunte, bisa dipanggil dengan Utri. Jadi boleh Mbak Utri, boleh Bu Utri, boleh Kak Utri. Biasanya kalau ngisi mentor perpajakan dipanggilnya Kak Utri, jadi lebih semangat. Nah, untuk bidang 2 ini kebetulan di periode tahun sebelumnya itu juga saya diamanahkan di bidang 2, Mbak dan Mas ya. Jadi kurang lebih prokernya itu ya sama dengan tahun sebelumnya kita lanjutkan seperti itu. Nanti kalau misalnya ada tambahan dari teman-teman karena sifatnya untuk internal ya, jadi teman-teman anggota yang akan menjadi target dari pelaksanaan prokernya, kalau misalnya ada yang punya kebutuhan gitu ya terkait keuangan dan perbankan itu bisa dikomunikasikan dengan kita. Next. Nah, kurang lebih ada 3 ini yang kemarin sore ya kita rancang bersama ketua, sekretaris, bendahara dan beberapa teman-teman ketua bidang. Jadi yang pertama karena saya juga backgroundnya adalah konsultan pajak ya, tentunya salah satu dari proker kita adalah pelatihan gitu. Kenapa sih pelatihan ini penting gitu ya untuk teman-teman HIPMI gitu ya, karena memang ada manfaatnya gitu ya. Kita ikut pelatihan itu pasti ada manfaatnya, entah itu hanya 5%, 10%, 15% sampai nanti 100% gitu. Jadi pelatihan ini adalah salah satu juga value yang saya bawa di usaha saya sendiri gitu ya. Jadi ada 3 ya value-nya di usaha saya, yaitu literasi, edukasi dan pemberdayaan UMKM secara keuangan dan pajak gitu ya. Jadi ini saya bawa juga ke HIPMI gitu ya, tentunya dengan program yang dia sifatnya teknis ya teman-teman. Kalau misalnya owner apalagi bagian keuangan paling males ya kalau bahasnya teori dan teori gitu ya. Tapi di sini kita coba lebih teknis ya, sebenarnya yang dibutuhkan itu apa. Nah, pengalaman saya di pelatihan tahun lalu itu ada beberapa teman-teman HIPMI. Salah satu contohnya aja adalah perusahaan manufaktur. Nah, awalnya itu nggak punya Mbak yang namanya inventory card, terus sistem stock of name-nya belum ada, kemudian juga ada uang gitu ya, sisa saldo tiap bulannya misalnya 20 juta. Tapi itu kan nggak tahu ya dia akan bertahan dengan 20 juta itu sebulan ke depan apa enggak gitu ya. Nah, sampai akhirnya perusahaan ini yang ownernya adalah teman kita sendiri gitu ya, mengikutkan admin keuangannya untuk ikut pelatihan di HIPMI. Sampai akhirnya itu tahun 2021 gitu. Sampai akhirnya si admin ini gitu yang dari yang tadinya file Excel aja bahasanya kagok gitu ya teman-teman ya. Kalau kita megang file Excel kadang ya kagok juga. Sampai akhirnya sekarang dia bisa mau running bikin laporan HPP sendiri gitu. Dari yang awalnya pelatihan mulai dari pencatatan. Jadi dari buku apa tuh Mbak? Buku kas ya biasanya ya, dipindah ke file Excel. Kemudian dibuat akun-akun biayanya, kemudian dia juga buat HPP-nya, kemudian dia juga buat stock of name yang benar gitu ya. Kemudian kita ketemu kelemahan dari perusahaan ini apa? Oh ternyata banyak kebocoran. Kita hitung kebocorannya berapa
gitu. Dari kebocoran itu kebocorannya nyampe sekian persen dan itu kan pasti merugikan perusahaan. Nah, kita tahu dari mana? Dari laporan keuangan yang dibikin sendiri sama adminnya gitu. Jadi value pemberdayaannya ke situ, bukan ya udah konsultan aja yang ngerjain semua beres, nggak kayak gitu. Tapi admin keuangannya itu terlibat untuk bisa megang keuangan secara komprehensif gitu. Nah, contohnya salah satu adalah si perusahaan manufaktur. Yang kedua adalah perhatian perpajakan gitu ya. Kita mungkin sama-sama tahu ya, di grup juga udah kita bahas, oh ya udah lapor nihil aja gitu ya. Oke, mungkin buat teman-teman yang lapor nihil berarti mohon maaf ya, skala usahanya belum terlalu besar teman-teman. Karena kalau kita udah punya skala usaha yang lebih besar, itu kita nggak bisa lapor nihil. Mungkin teman-teman mengalami sendiri ya. Lapor nihil itu mustahil ya, Bu Sekum ya. Kalau usaha kita udah skala besar, makanya kalau UMKM mau level up, keuangan dan perpajakannya harus berbarengan urusin gitu. Sama seperti kita mau mengurusin marketing, SDM dan segala macam. Dan kemudian yang ketiga adalah sosialisasi produk bank. Nah, ini karena memang bidang 2 itu keuangan dan perbankan, jadi mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang membutuhkan modal atau sosialisasi dari bank ya, di Bangkalan yang selama ini mungkin belum pernah ya terjamah sama teman-teman, itu silahkan bisa di bidang 2 karena kita juga ada Mas Ayub ya yang bisa menghandle seperti itu. Jadi ini target optimis aja sih sebenarnya, targetnya 30 anggota bisa hadir pelatihan, kemudian juga sosialis produknya itu sesuai kebutuhan anggota masing-masing. Next. Nah, ini yang terakhir ya, jadi saya nggak sendiri sebenarnya. Saya ada Mas Ayub ya. Mas Ayub ini juga punya coffee shop teman-teman gitu ya. Jadi kalau ketemu Mas Ayub nanti quotes-nya ngopi dulu cuan kemudian. Nah, kemudian Mas Rahmat Faizi ya, atau Faizi Catering. Nah, ini HIPMI ditraktir semua katanya. Boleh Mas? Boleh. Gitu, ada Mas Faizi, ada saya. Biasanya kalau saya di chat itu balasan otomatisnya ada yang bisa saya bantu gitu ya biasanya. Dan kemudian ada Mas Zakaria, beliau ini adalah distributor snack dan roti. Mas Zakaria mana ya? Oh iya, izin ya, oke. Nah ini ya pokoknya kita let's go aja lah with Pak Bos Jaka ya, jadi panggilannya Pak Jaka. Jadi ada Mas Ayub, Mas Ozi, ya panggilannya Ozi, kemudian saya juga baru kenal, saya dan Mas Jaka. Nah sekian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Terima kasih Mbak Audrey atas paparannya. Kemudian masuk ke bidang 2, SDM lingkungan hidup dan bidang 3 ESDM lingkungan hidup dan kehutanan. Ketua bidangnya Mas Zainal Arifin. Sudah hadir Mas Zainal Arifin? Belum ya? Kemudian Mas Hizbullah hadir? Mas Hizbullah? Oh ya. Selanjutnya Mas Ainul Yakin. Oh, ya. Mas Muhammad Karor. Ada ya? Oh, ya. Dan Mas Hasin. Wah. Mas, sudah dibikinin grup? Sudah? Kemana Mas Dimasnya? Info enggak tadi di grup? Di mana? Di grup muncul. Ya. Ya Mas, nanti saya tegur secara langsung ya, beliaunya ya. Mohon maaf ya. Nanti untuk bidang yang mungkin ketua bidangnya belum hadir pada sore hari ini, nanti kami sampaikan untuk bisa melaksanakan program kerja secara pribadi dengan anggota-anggota bidangnya Mas. Tapi nanti di bawah
komunikasi dengan saya langsung. Mungkin seperti itu ya Mas ya. Oh, ini Ketua Bidang 1 ini sudah hadir ini, Mas Rizky Maulana. Mas Rizky, depannya sampean itu anggota sampean semua itu dua-duanya. Ya. Ya, lanjut di bidang 4 perindustrian dan perdagangan. Ada Mas Hafid, monggo Mas Hafid. Bisa langsung memberikan paparannya Mas Hafid. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Abdul Hafid ya, saya dari Socah ya, asli ya. Oke, saya ada di bidang 4 di perindustrian dan perdagangan. Ya, jadi sebenarnya kita di sini terbentuk untuk meningkatkan semua anggota HIPMI. Jadi untuk masalah perindustrian dan perdagangan, monggo merapat ke bidang 4 ya. Untuk PPT kita belum bikin, terus terang aja, tapi nanti kita akan susun secepatnya. Jadi untuk program kerja kita masih dalam bincang-bincang sekarang ini, dan hal-hal yang perlu ditanyakan nanti monggo untuk tentang bidang 4 ke tim kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Hafid. Kemudian Ketua Bidang 5 Sinergitas BUMN dan BUMDes dan BUMD Bu Siti Zainab. Monggo Bu. Mbak Utri, mic-nya tolong. Tengah, jangan pinggir-pinggir. Gak apa-apa tuh, sini aja tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya biasa dipanggil, ada yang panggil Siti, biasa orang Madura ya. Dari bidang 5 ya. HIPMI yang lain, saya belum bikin PPT. Kita sudah ada proker. Untuk yang pertama tuh, kita kan bidangnya bidang 5 ya, sinergitas BUMN dan BUMD. Mungkin yang pertama, bismillahirrahmanirrahim, kita itu kunker dulu ke BUMD, terus yang kedua kita mau bikin, maksudnya kerjasama terkait pengadaan barang dan jasa pada BUMD. Jadi kalau misalnya BUMD ada acara gitu, untuk cateringnya mungkin kita bisa masuk, tapi kan Sebelumnya memang HIPMI kan belum masuk ke BUMD ya Tum ya. Jadi untuk yang pertama mungkin dari bidang 5 saya fokuskan untuk ke soan dulu ke BUMD. Dan alhamdulillah untuk dirut yang sekarang saya tahu mungkin nanti bisa jalan baik sama BUMD dari HIPMI ya. Saya juga mohon dukungan dari Ketum dan yang lain-lainnya. Semoga ada proker yang lain, monggo kita bicarakan bersama. Jadi bukan hanya bidang 5 yang kerja, nanti ketika bidang 5 ada prokernya jalan, mungkin semuanya bisa ikut. Jadi satu bidang dengan bidang yang lainnya harus kerjasama. Mungkin itu dari saya. Billahil mauna ila thoriqil jannah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, enggak apa-apa Bu, jangan panik. Ya, selanjutnya ini bidang 6 ini,
Maritim, Kelautan dan Perikanan. Di sini ketua bidangnya sudah hadir, adinda saya Muhammad Mukafi. Monggo waktu dan tempat dipersilakan. Cek, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ketua Umum, Bendahara Umum dan juga Sekretaris Umum dan juga kawan-kawan sekalian. Saya di sini Muhammad Mukafi ya, dari bidang 6 Maritim, Kelautan dan Perikanan. Mungkin alangkah lebih afdolnya saya ikut sertakan saja semua anggota bidang saya maju ke depan biar enak menemani saya. Monggo Mbak Yusi dan juga Mas siapa? Rehan. Ayo monggo ke depan. Gak apa-apa temani, kan begitu. Monggo langsung ke depan anggotanya Mas Mukafi. Kurang satu berarti ini Bang. Kurang. Nah, di sini kita kemarin sudah ikut rapat bersama Ketum, Sekum dan juga yang lain untuk menyusun program kerja. Cuman rencananya kita mau kumpul tadi malam, cuman kawan-kawan ada yang tidak bisa, jadi kan kurang afdol. Jadi belum buat PPT itu, cuman pemaparan saja. Dan monggo ketika kawan-kawan dari bidang-bidang lain ada penambahan, nanti untuk program kerja bidang kami dipersilahkan. Yang pertama ini adalah konfisnya Muhammad Aufa Maron terkait garam Sampang. Yang kedua kita akan melakukan studi banding ke PT Garam Sumeneb, insya Allah. Nah terkait tanggal dan juga kapannya nanti kita akan rencanakan kembali. Terus penyuluhan kemaritiman bersama Lanal Batu Poron yang ada di Kamal, kita semua itu. Dan juga pelatihan usaha kelautan dan perikanan. Di sini ditulis Mbak Tina ya, dari BPD Jatim nanti. Terima kasih, mungkin hanya itu saja program kerja dari kami. Terkait tanggal dan waktu nanti kita sesuaikan kembali bersama Ketua Umum dan juga kawan-kawan yang lain. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya masuk ke bidang 7. Ini bidang terkait pangan, pertanian dan perkebunan. Di sini sudah hadir langsung Bapak Muhammad Koiron sekaligus Ketua Panitia Pelantikan BPC HIPMI Bangkalan. Waktu dan tempat dipersilakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iron, Ketua Bidang 7 Pertanian, Peternakan, Perkebunan. Jadi bagian tani, bagian Pak Tani. Maaf Tum tadi telat karena dari Surabaya. Kami dari bidang 7 sudah ada gambaran tentang program. Gambaran besarnya nanti saya sebutkan dan rincian sama periodenya, per bulannya, triwulannya itu masih diketik. Program kerja yang pertama karena di departemen saya itu ada yang punya peternakan sapi, nanti bisa kolaborasi atau belajar bersama bagaimana cara penggemukan sapi. Terus sama desa binaan HIPMI Binu. Jadi kebetulan desa saya Binu itu jadi binaannya teman-teman HIPMI. Terus
ada pelatihan pengolahan pakan ternak. Nah, terus praktikum pengembangan hidroponik. Dan masih banyak tuh, masih diketik, nanti kita share. Cukup dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau yang bikin program Pak Kades itu nggak kaleng-kaleng. Soalnya permasalahan terkait pangan, pertanian, dan perkebunan ini adalah makanan beliau sehari-hari yang disambati oleh warga masyarakatnya. Ya, lanjut ke Ketua Bidang 8 Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Infokom. Langsung saja Mas Amir Muhammad Arslan bisa memberikan paparannya. Monggo Mas Arslan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Muhammad Arslan, biasanya dipanggil Arslan. Nah, saya ada di Ketua Bidang 8 Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Infokom. Jadi saya punya beberapa tim, ada Mas Yusril, ada Mas Raffi, ada Bahasti, habis itu ada Mas Farid. Nah, jadi program kerja kita cuma ada 2. Selama satu periode ini ada 2 program kerja. Cuman sepertinya akan panjang karena ini bisa tahunan. Oke, program kerja yang pertama ini program andalannya BPC HIPMI Bangkalan yang tahun kemarin. Jadi ada Seraya Fest. Nah, Seraya Fest ini dibagi 3. Yang pertama itu penyelenggara kegiatan unsur bisnis kreatif seperti Madura Business Plan, Competition, HIPMI Talk, dan Business Investment Matching. Jadi nanti akan ada beberapa runtutan acara di Seraya Fest itu. Jadi bisa jadi acara Seraya Fest ini 1 tahun. Dan itu beruntut dari acara road-to-nya gitu. Jadi mohon bantuannya dari teman-teman untuk bisa berkolaborasi, bersinergi, dan ya saling kerjasama. Oke. Dan ya kalau bisa saling bahu-membahu buat program kerja yang Seraya Fest, karena ini bukan program kerjanya bidang 8 aja, tapi program kerjanya kita semua. Oke. Targetnya terhadap masyarakat Madura, bukan hanya di Bangkalan, tapi Bangkalan, Sampang, Sumeneb, sama Pamekasan. Jadi Seraya itu semadura raya. Nah, itu banyak kompetisi-kompetisi yang mungkin akan kita gagas bareng-bareng nanti. Jadi mohon bantuannya kepada teman-teman dan BPH, Ketum, Sekum, dan Bendung supaya banyak sponsornya. Oke. Nah, program yang kedua itu next, mungkin lanjut. Nah, HIPMI Media. Jadi kita fokusnya, jadi teman-teman kalau misalnya ada kegiatan atau butuh sesuatu untuk HIPMI di program kerjanya bisa disampaikan kepada kita biar kita bisa mengemas untuk ditampilkan di media HIPMI Bangkalan. Itu aja sih. Ya sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang berbicara untuk Seraya Festival ini adalah agenda rutin dari BPC HIPMI Bangkalan, yang mana benar kata Mas Arslan, itu bukan hanya 1 malam saja kegiatannya, tapi itu rangkaian kegiatannya dilaksanakan selama 1 tahun. Jadi kegiatan mulai dari pelatihan, business matching, dan juga ada kegiatan waktu itu ada inkubator bisnis, itu kita masukkan dalam satu rangkaian kegiatan Seraya Fest. Biasanya itu dilaksanakan di tahun kedua atau tahun ketiga kepengurusan kita nanti. Jadi memang benar bukan hanya kegiatannya bidang 8 ini, tapi kolaborasi dari bidang 1 hingga bidang 12. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lanjut ke bidang 9 UMKM, Koperasi dan Kewirausahaan. Di sini ketua bidangnya sudah hadir langsung, Mas Tony Reza Setiawan. Monggo Mas, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa
Perkenalkan, nama saya Tony Reza Setiawan, saya Ketua Bidang 9 UMKM, Koperasi dan Kewirausahaan. Kami sudah mempunyai program kerja, tapi mungkin belum sempurna karena masih dalam proses penyempurnaan. Tapi yang bisa kami sharing di sini adalah saya kemarin melihat sekitar 80% anggota HIPMI itu baru. Jadi saya rasa kita ini belum saling mengenal. Program yang kami ajukan untuk di awal adalah saber, yaitu saling berkunjung. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita ini saling mengenal satu sama lain. Kalau di luar sana ada STPDN yang mempunyai ikatan persaudaraan yang kuat, saya harap di HIPMI juga begitu. Itu tidak akan terjadi kalau kita tidak kenal. Jadi nanti harapan kita saling mengunjungi itu bisa, oh nanti ternyata HIPMI ini isinya apa saja. Itu kita akan tahu. Dengan begitu kita akan mudah untuk bekerja sama. Dan saya harapkan sekali lagi kuat persaudaraan ikatannya itu seperti yang di luar sana. Itu harapan saya. Juga mengingat beberapa program sepertinya juga bisa kita kolaborasikan dengan bidang-bidang lain karena tidak menutup kemungkinan tadi ada beberapa bidang yang seperti bidang 8 tadi yang ada medianya itu, nanti bidang 9 juga rencananya kami dari bidang 9 itu membuat seperti e-katalog atau katalog lah ya, yang isinya adalah teman-teman usahanya teman-teman HIPMI sendiri. Karena nanti dengan katalog itu kita berharap ini yang akan kita tampilkan keluar. Misalkan ada event apa dengan OPD tertentu, misalkan kita bisa memamerkan lah HIPMI, keluarga HIPMI Bangkalan seperti apa dan usahanya seperti apa aja. Jadi di dalam katalog nanti itu kita coba untuk kelompokkan sesuai dengan rumpun bisnisnya ya Mas ya. Rumpun bisnisnya, jadi kita klasifikasikan dan saya lihat kemarin banyak macamnya dan ada beberapa yang sama. Jadi nanti enak kalau dibuat katalog bisa untuk referensi banyak. Nanti sisanya mungkin tim kami akan lebih mematangkan lagi. Untuk detailnya nanti kita jelaskan di raker berikutnya. Sementara begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sedikit informasi untuk bidang 9 UMKM Koperasi dan Kewirausahaan. Tadi kan disampaikan terkait katalog ya, katalog. Memang kalau di HIPMI ini sebetulnya HIPMI Circle yang tadi saya sampaikan itu di dalamnya adalah profiling usahanya teman-teman sekalian. Dan itu cakupannya bukan hanya Bangkalan, tapi seluruh Jawa Timur, seluruh BPC yang ada di Jawa Timur. Jadi ada 38 kota kabupaten. Di situ sudah terhimpun semua, Mas Tony. Enggak apa-apa, nanti kita dari bidang 8, saya minta untuk bisa merangkum pekerjaannya teman-teman atau bisnisnya teman-teman itu apa saja, supaya itu nanti bisa teraplikasikan dengan baik di HIPMI Circle. Kemarin, periode kemarin memang sudah sebagian masuk, namun kelihatannya tidak diklasifikasikan dengan baik, akhirnya kawan-kawan tidak memasukkan di situ. Teman-teman kita yang di wilayah lain yang lengkap dan bagus, alhamdulillah bisa dimanfaatkan oleh BPC lain untuk mengambil pekerjaan sesuai dengan bidang kawan-kawan yang ada. Mungkin itu nanti bisa diskusi lebih lanjut Mas Tony, jenengan bisa ke rumah saya atau saya ke rumah jenengan untuk terkait HIPMI Circle. Sherlock ya? Saya belum pernah main ke rumahnya Mas Tony. Ya lanjut, bidang 10, infrastruktur, tata ruang, properti dan perhubungan.
Ini ketua bidangnya Mas Zainal Abidin. Nah, monggo Mas, maju langsung Mas. Ini konsultan handal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketum, Sekum, Bendum, dan anggota BPC HIPMI Kabupaten Bangkalan. Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin, biasa dipanggil Zainal, dari bidang 10. Kebetulan membidangi infrastruktur, tata ruang, dan perhubungan. Kebetulan pada sore hari ini di bidang 10 ada 2 anggota yang juga hadir, ada Mas Mursidi dari 10 sama Mas Wofar dari Geger. Untuk bidang 10 sendiri sementara ini mempunyai 2 proker yang insya Allah akan dilaksanakan selama periode kepengurusan HIPMI saat ini. Proker pertama adalah kelas sertifikasi kontraktor. Jadi nanti kami rencananya akan mengadakan kelas sertifikasi untuk keahlian konstruksi. Jadi targetnya nanti anggota HIPMI yang bergerak di bidang konstruksi juga nanti bisa dari asosiasi kontraktor yang ada di Bangkalan, mungkin juga dari anggota-anggota yang lain yang punya sanak famili tukang atau apa yang belum bersertifikasi, nanti bisa diikut sertakan. Karena kalau nanti ada tukang yang bersertifikasi, bisa jadi nanti diikutkan di program-program pemerintah. Karena sekarang untuk pekerjaan-pekerjaan khususnya proyek pemerintah, tenaga tukangnya juga harus bersertifikasi. Misalkan untuk tukang aspal, tukang pasang bata itu harus ada sertifikasinya sendiri-sendiri. Nanti jadi karena di Bangkalan selama ini juga masih minim, agak sulit untuk mencari sertifikasi pekerja konstruksi. Mungkin nanti program ini bisa juga membantu. Kemudian proker yang kedua, sosialisasi terkait e-katalog. E-katalog atau e-purchasing, karena aturan terbaru pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah ini tidak lagi menggunakan tender konvensional atau LPSE, tapi di tahun 2025 ini semuanya harus pakai e-katalog. Terkait e-katalog itu karena masih awam mungkin untuk sebagian kontraktor atau konsultan yang ada di Bangkalan, nanti kami juga bisa melaksanakan sosialisasi terkait ini agar di 2025 kita sama-sama siap untuk menghadapi aturan tersebut. Mungkin sementara ini proker yang bisa bidang 10 sampaikan, tidak menutup kemungkinan ke belakangnya kami juga bisa menambah proker-proker yang lain, masukan nanti dari anggota kami atau anggota-anggota yang lain. Demikian dari kami, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, makasih Mas Zainal. Selanjutnya bidang 11 yaitu pendidikan, riset, inovasi, ketenagakerjaan, kesehatan, pemuda dan olahraga. Dipersilakan langsung Mbak Vivi untuk memberikan paparannya. Monggo Mbak Vivi. Ya ini memang bidangnya bidang paling banyak ini pekerjaannya. Makanya anggotanya full. Karena semua dimasukkan di situ.
Monggo Mas Miftah bisa maju. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Hanaris, di sini Ketua Bidang 11, jadi di sini bidangnya yaitu pendidikan, riset, inovasi, ketenagakerjaan, kesehatan, pemuda, dan olahraga. Masya Allah, banyak sekali ya. Jadi di sini ada beberapa poin. Jadi yang pertama yaitu ada kompetisi e-sport, kemudian yang kedua ada kelas inspirasi, yang ketiga ada hitan massal, kemudian yang keempat perlindungan ketenagakerjaan. Nah, poin 1 dan 2 itu masuk pendidikan, kemudian untuk poin yang hitan massal ini masuk kesehatan, kemudian yang perlindungan ketenagakerjaan ini masuk ketenagakerjaan. Next. Baik, di sini kompetensi e-sport. Jadi di sini kompetisi e-sport, acara di mana pemain video game profesional bersaing satu sama lain di berbagai jenis game. Maksudnya di sini lebih ke turnamen ya. Jadi di sini kami mengadakan bukan video game ya, mohon maaf, salah ketik. Jadi di sini lebih kayak pertandingan. Nah, sasarannya yaitu siswa SMA se-Kabupaten Bangkalan. Timelinenya insya Allah dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2024. Selanjutnya di sini ada kelas inspirasi di mana memberikan motivasi kepada masyarakat khususnya siswa-siswi SMA. Jadi mendatangkan berbagai macam profesi seperti polisi, TNI, dokter, pengusaha atau lainnya. Jadi ketika sudah lulus SMA, mereka sudah memiliki pandangan, oh ya profesi ini tugasnya seperti ini gitu. Jadi lebih memberikan arahan gitu. Nah sasarannya ini siswa-siswi SMA negeri. Untuk timelinenya insya Allah dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2024. Next. Selanjutnya hitan massal akan dijelaskan oleh Mas Lutfi di bidang kesehatan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi. Background saya dari kesehatan, saya perawat. Untuk usaha yang saya tekuni yaitu di bidang farmasi, apotek dan klinik. Untuk program atau broker yang di bidang kami selanjutnya yaitu hitan massal, yang mana hitan massal ini yaitu kegiatan sosial kesehatan yang memberikan hitan gratis pada anak usia 3 bulan sampai 12 tahun. Sasarannya yaitu anak usia 3 bulan sampai 12 tahun yang belum dihitan. Untuk banyaknya peserta yang kami programkan nanti sekitar 100 anak, kemudian timelinenya kira-kira bulan Januari 2025. Mungkin cukup sekian. Selanjutnya, next. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah dari Socah atau Jalan Kembar. Sehari-hari membidangi di Bakombe. Bakombe bersih-bersih. Termasuk pendopo saya bersihkan, termasuk sofanya. Alhamdulillah. Laundry. Ini terkait program kita di bidang 11, perlindungan ketenagakerjaan. Jadi ini penting dan perlu khususnya bagi para anggota HIPMI di Kabupaten Bangkalan yang belum tergabung atau yang belum memberikan perlindungan ketenagakerjaan kepada karyawannya atau kepada yang tidak punya karyawan juga boleh di bidangnya masing-masing. Jadi saat perlindungan ketenagakerjaan ini sudah sesuai dengan undang-undang pemerintah kita yang memang harus kita memberi perlindungan kepada semua pemilik usaha maupun karyawannya seperti itu. Sasaran ini adalah para pengusaha yang tergabung di HIPMI dan para karyawannya. Jadi kalau belum memberikan perlindungan kepada tenaga kerjanya, nanti kita semua ada program dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Madura. Bidang kita akan menghadirkan dari BPJS Ketenagakerjaan untuk mempresentasikan apa manfaat segalanya dari manfaat yang akan didapat oleh para calon anggota tersebut. Tujuan adalah untuk memberikan perlindungan ketenagakerjaan. Jadi manfaatnya ini sejumlah perlindungan yang bisa didapat. Salah satunya jaminan hari tua.
Jadi ada jaminan hari tua dalam per bulan itu tergantung dari iuran yang kita bayar. Semisal ada 100, semisal berapa persennya itu masuk ke saldo yang kita bisa ambil 5 tahun minimal dari kepesertaan. Dan juga ada jaminan kematian dan lainnya. Dan kita tidak mengharap dalam perjalanan kita kecelakaan dan segalanya. Tapi kalau kecelakaan itu semisal cacat permanen itu ada jaminan sampai sembuh. Kalau ada yang meninggal dunia, jaminan kepada keluarga atau waris ya. Ahli waris itu 42 juta rupiah. Yang salah satunya yang kita bisa didapat seperti itu. Dan alhamdulillah untuk karyawan saya sendiri sudah mulai awal sudah menjadi kepesertaan, dan kemarin setelah berhenti dari saya itu diambil sama karyawan saya itu ada saldo sekitar 7.200.000 kalau nggak salah. Jadi keluar dari perusahaan punya jaminan hari tua istilahnya bisa diambil, salah satu manfaat yang bisa dirasakan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian dari penyampaian pemaparan dari bidang 11. Maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Mbak Vivi dan juga rekan-rekan dari bidang 11 yang sudah memaparkan program kerjanya. Selanjutnya bidang 12 investasi dan daerah. Jadi tadi ketua bidangnya sudah datang ke sini, mohon izin untuk bisa kembali ke kantor karena beliaunya tadi ada tamu nggak bisa ditinggal. Tapi di sini ada anggota-anggotanya. Saya absen dulu ya. Mas Aristianto Prambudi, enggak ada. Devriansah Kurniawan, ada. Kemudian Rianto Riyadi, ada. Terus ada Mas Doifur Rahman, ada. Mas Doifur Rahman, ini Kak. Kemudian Mas Ariendi Warda Aini Putri, Mbak Ariendi Warda Aini Putri. Oh ya, mohon maaf Mbak. Ya, sudah bikin grup ya Mas ya? Sudah ya? Nanti Mbak Kikinya insya Allah langsung balik ke sini setelah ada tamu di kantor, nanti bisa langsung koordinasi ya terkait programnya. Ini beberapa sudah disampaikan ke kami terkait program kerjanya itu adalah bisnis forum, itu yang pertama. Yang kedua kemudian bisnis matching BPC Sejatim dan BPD HIPMI Jawa Timur. Itu nanti bisa kolaborasi dengan kegiatan Seraya Fest juga. Jadi gitu, itu mungkin dari 12 bidang yang sudah mempresentasikan program kerjanya. Dan dari teman-teman yang hadir mungkin merasa saya kok berada di bidang yang tidak sesuai dengan bidang kerja saya. Pasti seperti itu, termasuk ketua bidangnya mungkin juga berpikiran seperti itu. Saya mohon maaf di sini di hadapan rekan-rekan sekalian, karena kita yang di BPC ini diberikan kewajiban untuk mengisi nomenklatur yang dikeluarkan oleh BPP, di mana nomenklatur tersebut tidak boleh diubah, tidak boleh ditambahi, dan juga tidak boleh dikurangi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga mengisi nama-nama anggota di sini itu sebisa mungkin supaya tidak timpang. Jadi otomatis saya harus mengisi semua bidang-bidang yang ada di sini. Namun
kita punya database anggota yang mana teman-teman sudah mengisi bidang pekerjaannya teman-teman yang geluti. Jadi database ini tujuannya apa? Ketika kita membutuhkan sesuatu, kita tahu minta tolongnya ke siapa. Contoh misalnya di sini ada Mas Gafiki dan juga Mbak Utri. Beliau berdua expert di masalah perpajakan. Teman-teman dari bidang lainnya jika butuh sesuatu terkait perpajakan langsung komunikasi dengan ketua bidangnya, ketua bidang 2. Seperti itu. Jadi tidak terkungkung di masing-masing bidang. Kita fleksibel aja di sini. Termasuk kunjungan ke kepala dinas. Kunjungan kepala dinas, saya nanti akan memprioritaskan bidangnya masing-masing yang berkunjung. Baru setelah itu ketua bidang dari bidang lainnya. Jadi contoh misalnya kita kunjungan ke dinas peternakan, yang saya prioritaskan adalah bidang 7, bidangnya Mas Iron. Jadi mulai dari ketua bidang, wasekum, wabendum, dan kompartemen itu yang wajib hadir. Baru setelah itu ketua bidang dari ketua bidang 1, ketua bidang 2, ketua bidang 3. Tergantung nanti kita diterimanya berapa orang. Jadi saya harap rekan-rekan sekalian bisa istiqomah sampai akhir kepengurusan, dan semisal ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan saat ini juga. Monggo ada pertanyaan apa tidak? Apa sudah cukup jelas? Cek. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devriansah Kurniawan. Saya ingin menanyakan sebelumnya untuk bidang-bidangnya itu apa sudah ditentukan, apa tidak ditanyakan dulu ke rekan-rekan gitu. Jadi ibaratnya saya kan jiwanya itu di produk kreatif gitu loh Mas. Ya. Terus kita itu dipilih di investasi dan hubungan desa gitu. Jadi kita itu menjalaninya itu kayak kurang semangat gitu karena bukan passionnya kita gitu. Apakah kayak data-data kepala bidang-bidang itu apa sudah disetor ke atas gitu, apa belum? Kalau saran saya ketika belum disetor ke atas itu mungkin ditanyakan ke rekan-rekan dulu, mungkin bidang-bidangnya apa yang sesuai passionnya teman-teman. Jadi ketika kita menjalankan kegiatan itu dengan semangat itu. Jadi dengan bukannya kita dipilih tidak semangat gitu ya Mas. Jadi setidaknya ketika kita sudah sesuai bidangnya kita lebih tahu lah. Misalkan produk kreatif kita bergerak di produk kreatif gitu. Mungkin itu aja Mas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Mas Devri, memang saya membuat list ini itu juga berpikir keras bersama dengan sekretaris umum saya dan juga bendahara saya. Memang kekhawatirannya adalah seperti itu Mas. Kekhawatiran dari kami itu memang seperti itu. Namun kembali lagi saya sampaikan di sini, tetap berkoordinasi, tetap berkolaborasi karena kita punya database semuanya. Ketika kita melaksanakan kunjungan atau kita ada event seperti ini, jenengan terlibat apa tidak? Terlibat kan? Karena kita punya database Mas. Kita tahu siapa yang bakalan kita kontak ketika kita butuh. Kita adakan event seperti ini, kita cari di database kita siapa yang bisa bikin foto booth, siapa yang bisa memberi jasa untuk videografi. Itu kita lihat semua. Jadi kita tidak tutup mata. Teman-teman yang di bidang lain ketika sudah dirasa tidak sesuai dengan passionnya, kemudian kita tinggal, tidak. Tetap ketika kita membutuhkan, kita bakalan buka itu database. Termasuk di grup ketika jenengan semua itu tanya, ada yang punya jasa untuk potong ayam apa tidak, atau jasa ternak sapi atau tidak, mereka pasti langsung menanggapi, pasti langsung japri, kalau enggak komunikasi langsung ke ketua bidangnya. Seperti itu Mas. Jadi saya sekali lagi mohon maaf bila mana teman-teman merasa bahwa ini kurang sesuai dengan passion saya.
Dan juga untuk list ini sudah ter-ACC oleh BPD HIPMI Jawa Timur. Maka dari itu kita nanti akan langsung melaksanakan pelantikan. Jadi tenang saja Mas, database tetap kita punya. Jadi kalau misalnya kawan-kawan yang kemarin belum mengisi database, utamanya terkait bidang pekerjaan atau bidang usahanya, bisa langsung disampaikan ke Mas Gafiki atau ke Mbak Sri Indah. Nanti pun juga per 1 tahun sekali kita akan melakukan PAW Mas. Jadi sekiranya yang kurang-kurang aktif, yang mana dirasa dia kepingin pindah bidang, kita pasti bakalan melukir seperti itu. Jadi nggak usah khawatir, ini fase ta'arufnya kita lah, fase ta'arufnya kita. Insya Allah kita bakalan berkembang bersama-sama. Oke, mungkin itu ada yang... Oh ya. Ya, monggo Mas Gavi. Makasih pertanyaan Mas Devri ya. Saya coba izin menambah. Pembentukan pengurus ini karena memang Bangkalan ini anggotanya cuma sedikit ya, 60 gitu loh. Sidoarjo udah 120 atau apa. Sedangkan formatur yang harus masuk atau keisi itu minimal itu ada ketua bidang, sekretaris bidang dan bendahara bidang. Nah, itu yang menjadi pertimbangan kami. Kalau membaginya sesuai dengan bidang bisnis akan ada bidang-bidang yang nggak keisi. Contohnya bidangnya Mbak Utri, bidang 2 gitu loh. Kita cari yang profesinya sebagai akuntan atau konsultan keuangan dan lain sebagainya, itu sangat sedikit di Bangkalan. Nah, beda halnya dengan yang industri sejenis dengan ini. Nah, ini sudah banyak gitu loh di Bangkalan. Di HIPMI aja ada 2 ya, Mas Devri sama Mbak Nadia tuh, yang usahanya sejenis gitu. Oleh karena itu kami bagi rata dulu yang sekiranya itu masuk dan memenuhi kewajiban untuk kami laporkan ke Jawa Timur. Nah, itu yang jadi pertimbangan. Nah, apabila ada acara nanti, ini sistemnya seperti pelantikan ini sih Mas. Kami menghimpun dulu database internal yang mana yang sekiranya bisa menjadi vendor kami gitu. Itu yang akan kami dahulukan. Apabila vendor dari internal sudah ada, itu kami gak akan cari di luar. Karena kami tujuannya juga untuk mensejahterakan anggota ya, dan juga untuk melariskan juga dan memberdayakan anggota-anggota di HIPMI ini supaya kita saling sharing dan saling kenal bisnis masing-masing gitu loh. Seperti catering ini kan kami bagi ya, jadi ada beberapa makanan dan minuman yang teman-teman itu provide di situ gitu loh. Nah, itu yang akan coba kami lakukan. Sedangkan untuk program-program ini memang pertama itu udah disetting oleh kepala bidangnya ya. Nah, nanti apabila ingin bergabung dengan program yang sudah dicanangkan, itu monggo gak apa-apa, bebas mau gabung di program mana aja. Itu yang selanjutnya ya. Yang terakhir yaitu tadi, kalau setiap tahun pasti kami akan adakan oprek lagi dan akan kami evaluasi ya, kira-kira anggota mana yang aktif atau yang tidak aktif. Yang itu yang akan dievaluasi dan akan diadakan oprek ulang lagi. Makasih Mas. Ya, ada lagi? Cukup ya? Oke. Ya, kawan-kawan, terima kasih sudah mengikuti rangkaian kegiatan Rakercap ini. Setelah ini kita akan melaksanakan pelantikan sekitar jam 6. Kita harap rekan-rekan semua sudah berkumpul lagi di pendopo ini. Syukur-syukur kalau sudah ada yang membawa jas. Kita akan langsung melaksanakan gladi resik nanti jam 6. Oh sekarang? Oh sekarang ya. Ada yang belum sholat ya? Oke. Ya nanti ini jam 17.15, monggo langsung sholat asar sekalian maghrib ya. Sekalian maghrib apa enggak? Tambah lama ya? Enggak apa-apa ya? Oh ya ya. Oke, jam 6 ya, disepakati ya di sini ya. Nanti kita langsung melaksanakan gladi resik. Oke? Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan selaku Ketua Umum BPC HIPMI Bangkalan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.